kembali lagi di Sastra Suara Podcast yang membahas mengenai hal menarik seputar praktikum sastra. Nah, teman-teman, di sini kita udah kedatangan Kak Suci. Kita mau tanya-tanya nih, kita harus cari tahu apa aja sih tugas dari koordinator konsumsi di acara praktikum sastra ke-32. Nah, teman-teman harus tahu, acara praktikum sastra ke-32 kemarin itu adalah acara yang besar. Acara praktikum sastra itu acaranya PBSI yang besar banget. Itu olimpiade, teman-teman. Bahkan olimpiadenya se-Indonesia. Kita tanya gimana nih Kak Suci menghadapi tantangannya. Nah, Kak, kami mau tanya nih, apa sih sebenarnya tugas utama koordinator konsumsi itu, Kak? Dan pastinya koordinator konsumsi itu harus memastikan konsumsi di acara tersebut tuh lengkap, Kak, dan tidak kurang untuk semua peserta tamu undangan yang datang waktu itu. Wah, lumayan kompleks ya, Kak. Itu, Kak, gimana Kakak nih? Ada tantangan terbesarnya nggak, Kak? Apalagi kan acara praktikum sastranya PBS ini se-Indonesia, Kak, kayak gitu. Tantangannya itu ini sih, Kak. Tantangannya itu harus bisa mengayomi semua anggota, harus bisa memantau semua anggota melakukan tugasnya masing-masing kan, Kak. Dan itu anggotanya lumayan banyak, Kak. Itu anggotanya ada sekitar 15 orang lebih. Jadi kayak ada juga beberapa yang kurang aktif, Kak, tapi ada juga yang aktif dalam menjalankan tugasnya. Yang pastinya harus bisa mengayomi anggota, Kak. Oh, 15 itu menurut Kakak udah cukup banyak ya, Kak, untuk acara yang... Sebenarnya masih kurang ya, Kak, karena tugas konsumsi ini udah kompleks banget ya sebenarnya. Susah-susah gampang, Kak. Walaupun tugasnya banyak orang yang nggak tahu susah itu gimana, Iya, tapi kan kayak kalau kita udah ngerasain tuh kayak itu susah ya, kayak ngasih. Padahal dalam pikiran orang-orang konsumsi nih makan nih iya, gitu ya. makan tapi nggak tahu nih orang di belakangnya kayak mana nyiapinnya. Iya, benar-benar, Kak. Pastikannya. Nah, teringat Kakak tadi bilang gimana cara mastikannya. Nah, Kakak sendiri gimana sih, Kak, mastikan itu konsumsi cukup, Kak? Apalagi kita kan nggak tahu nih siapa-siapa aja yang datang, tamu-tamunya siapa aja yang datang. Itu Kakak tahunya gimana? Atau Kakak gimana sih cara mastikan agar konsumsi itu merata, Kak, gitu, antara panitia, peserta, tamu undangan, kayak gitu. Seperti ini ya, Kak, kayak memastikannya itu nggak bisa kayak pasti ini harus ini, nanti yang datang segini, nggak bisa gitu kan, Kak. Jadi kita harus berkoordinasi dulu sama PJ pendaftarannya, sama bendahara pelaksananya. Jadi kan nanti kita tanya ke PJ pendaftarannya ini pesertanya berapa, kita tanya ke bendahara pelaksananya ini kira-kira tamu undangannya datang berapa, ini kira-kira apa aja yang mau dibutuhkan. Kan kita dapat dananya dari sana kan, Kak, harus berkoordinasi juga sama bendahara umumnya buat memastikan itu. Oh, itu ya, Kak, itu celah cara kerja konsumsi ini gitu ya, Kak. Harus koordinasi sana sini. Ya. Itu kan Kakak yang koordinasi, apa ada anggota Kakak yang harus ikut juga koordinasi, tanya sana tanya sini gitu, Kak? Kalau koordinasi saya sendiri, Kak. Yang koordinasi ke bendahara umum pelaksananya saya sendiri, dan buat koordinasi sama panitia pendaftaran, bagian pendaftarannya saya sendiri juga. Tapi saya kayak anggota saya tugasnya itu berkoordinasi dengan teman kelas ya, Kak. Misalkan ribet juga ya, Kak? Kan itu ada kerja malamnya kan, Kak. Oh, ada sistem kerja malam juga ya, Kak. Itu siapa aja yang ikut, Kak? Itu yang kerja malam dikhususkan buat anak cowok aja, Kak. Anak cewek nggak boleh ikut. Jadi di kerja malam itu kan ada dikasih konsumsi. Jadi berkoordinasi untuk memberikan konsumsi itu ya anak-anak anggota yang berkoordinasi ke anak kelasnya. Oh, masing-masing. Jadi dari 15 orang itu apakah ikut semua pas kasih makanan atau kasih jamuan ke teman-teman yang kerja malam, Kak? Buat ininya, Kak, itu kan misalkan si A nih, dia kelas ini, si A kelas ini, si B kelas ini. Jadi saya kasih perwakilan, kamu nyampein ke anak kelasnya gini ya, ini jadwal kelas ini buat nyiapin konsumsi. Seribet itu ya, Kak, ternyata. Kalau pernah ada kesalahan nggak, Kak, selama apa ini? Kesalahan yang fatal enggak ya, Kak, tapi kesalahannya itu lebih ke
hari pembukaan dan penutupannya itu Kak, karena banyak sekali konsumsinya itu lebih Kak. Itu kan, tapi kata orang lebih baik berlebih Iya daripada benar-benar kurang, ya, Kak. Kak. Jadi, Karena kalau udah kurang pasti kita bakalan malu gitu ya. soalnya kan di hari pembukaannya itu sama hari penutupannya itu kan kita nggak bisa ngira-ngira ya Kak. Jadi kayak waktu itu dilebihkan aja, kayak buat aja segini. Kalau nanti lebih, tapi lebih itu banyak kali Kak waktu itu. Wah, Sampai kebuang-buang gitu. Dan dibagi-bagi pun udah tetap banyak. kebuang ya Kak. Itu alasannya karena tamunya sedikit datang, apa emang kakaknya sendiri inisiatif buat ngelebihin semua kue-kuehnya atau makanan-makanannya gitu Kak? Kalau tamunya banyak ya datang sih Kak, tapi nggak sampai sama konsumsi yang udah disiapin. Oh gitu, berarti kemarin tuh memang lebih banyak. Nah ternyata teman-teman, Kak Suci ini orangnya inisiatif teman-teman, jadi sampai kelebihan gitu, walaupun Iya, tamu undangan kita udah banyak kayak gitu. Nah Kak, mau tanya nih, menurut kakak seberapa penting sih konsumsi itu di acara atau event besar kayak praktikum sastra ini Kak? Tentu konsumsi itu sangat penting ya Kak, apalagi meskipun yang kita berikan itu nggak seberapa, Iya benar-benar. tapi cukuplah buat mengganjal perut yang lapar. Ya Kak, ya berarti ya benar sih, biar supaya konsen lah mereka gitu kan. Siapa tahu ada yang belum makan kan Kak, datang ke situ belum makan. Oh iya benar banget itu paling Kak. enggak ada satu gorengan, ada satu kue basah, ada satu ayam. Iya benar-benar. Gelas ya. Iya memang sih kita tuh harus mentingin perut dulu nih, baru bisa mikir biasanya Iya. emang gitu. Teman-teman gimana? Apakah gitu juga harus mentingin perut dulu baru bisa mikir? Kayaknya itu semua orang harus makan dulu Kak. Baru bisa mikir ya Kak? Bisa mikir. Nah Kak, kan praktikum ini memang acaranya, oh boleh tahu Kak, berapa lama kakak dari ditunjuk jadi koordinator konsumsi, itu kakak seberapa lama sih ngejalani sampai hari selesai? Itu kemarin sekitar 1 bulan lebih ya Kak. Wow, lama Tapi juga ya teman-teman. Selama 1 bulan itu sebelum mendekati praktikum sastra itu kan lebih ke berkoordinasi dulu Kak sama panitia panitia pendaftarannya sama bendahara pelaksananya, dan itu sibuknya baru pas H5 acara ya Kak, buat nyiapin kotaknya, nyiapin kue-kuenya, nyiapin peralatan-peralatannya. Ya, tapi memang dari awal udah sibuk lah ya Kak. Apalagi saya dengar-dengar dari panitia-panitia lain atau anak-anak lain itu katanya konsumsi udah ada memang semenjak teman-teman dah latihan gitu ya Kak. Iya, itu konsumsinya itu juga ada waktu latihannya Kak, kayak latihan bersama, kayak gladi kotor, gladi bersih. Itu Bahkan waktu itu pas gladi bersih pembukaan itu saya sampai jam 11 malam Kak nyiapinnya. Beres-beresnya sampai jam 11 malam. lama juga ya Kak. Itu kakak di sana ditemenin sama anak-anak konsumsi anggota, aja. sama anggota, tapi anggota yang datang itu tentu nggak banyak ya Kak ya, Iya. udah malam juga kan, jadi siapa yang mau pulang ya pulang aja duluan. Iya benar-benar sih Kak. Tapi kalau misalnya terjadi pulang semua gimana Kak? Susah juga ya Kak, tapi untungnya waktu itu ada beberapa orang, sekitar 3 orang lah Ya. Kak yang setia menemani. Waktu itu juga ada teman saya Kak. Oh yang- alhamdulillah berat ya Kak. Memang kita nih di mana-mana walaupun kita ketuanya yang memimpin ya kita tetap butuh Iya. teman, butuh orang lain gitu ya Kak ya. Nah dari pengalaman ini Kak, apa sih yang paling berkesan banget buat Kakak? Berkesan yaitu kita dapat belajar kita lebih dapat belajar tentang tanggung jawab Kak. Tanggung jawab, kita sadar tugas kita apa, kita sadar tanggung jawab kita apa, dan kita harus bisa memberikan tanggung jawab kita kepada gimana ya Kak? Kita harus bisalah mengelolanya ya Kak, biar kita mereka juga harus mengayomi orang lain. gitu. Iya iya benar-benar. Ini kan juga Kak, kayak menumbuhkan sikap kepemimpinan. Iya, itu buat pasti orang penting lain, sih ya kan Kak. Nih Kak, pastinya ada nih pertanggungjawabannya gitu. Itu Kakak menghadapi pertanggungjawaban, apakah Kakak mengelola pertanggungjawaban itu sendiri atau pertanggungjawaban itu dikerjain bareng-bareng sama anggota Kakak kayak gitu? Pertanggungjawabannya itu tentu semuanya ya Kak, tapi Iya. yang lebih bertanggung jawab saya terutama, dan saya harus bertanggung jawab juga
kepada anggota saya, tentu anggota saya juga memiliki tanggung jawabnya masing-masing kan Kak. Iya benar Kak. Tapi yang lebih harus mengkoordinasikan semua anggotanya itu saya. Wah, ternyata teman-teman susah juga nih jadi koordinator konsumsi di acara atau event besar, apalagi eventnya ini event nasional teman-teman. Kemarin pesertanya hampir 1.000 loh Kak. Wow, Yang banyak banget ya teman-teman. Dan Nah itu- teman-teman, kalau teman-teman mau ngikuti acara praktikum sastra boleh banget nih teman-teman. Acaranya itu seru, kue-kue juga enak. Wah, kita ini udah dapat spoiler nih dari koordinator konsumsinya, gitu teman-teman. Nah, pasti teman-teman mau tahu nih kan, apa aja sih tipsnya yang biar kita tuh nggak terlalu kesulitan lah nantinya kalau pengen jadi koordinator konsumsi. Yuk kita tanya Kak Suci. Nih Kak, pertanyaan terakhir mungkin ya Kak. Gimana nih tips dari Kakak buat teman-teman yang nonton video kita nih, biar supaya nanti mereka nggak terlalu tricky atau kesulitan gitulah ngadapin tiba-tiba nanti jadi koordinator konsumsi di satu event. Tipsnya itu harus bisa berkoordinasi Kak, harus bisa Nggak malu-malu lah intinya ya Kak. enggak, pokoknya harus berkoordinasi, harus bisa berkoordinasi dengan semua anggota, berkoordinasi dengan orang-orang yang penting lah Kak dalam acara itu. Dan kita harus memberikan semangat juga untuk anggota kita dalam menjalankan tugas itu, karena yang capek bukan kita juga kan ya, Iya. anggota kita juga capek. Iya kan? benar-benar, Kita karena harus semua punya tanggung jawab. memberikan semangat kepada anggota, dan juga apa tadi Kak? Yang Tips-tipsnya nih Oh, Kak. tipsnya. Gimana? Iya. tipsnya itu Ya selalu berkoordinasi, Selalu karena kita tahu berkoordinasi. semangat buat teman-temannya, disemangatin memberikan juga semangat ternyata teman-temannya host. anggotanya. Terus apalagi ya Kak, harus waspada sih Kak, kayak harus Gitu ya Kak. hati-hati, waspada. Itu wajib sih ya kan Kak. Oh iya, kayak harus bisa memantau konsumsi waktu acara berlangsung. Wah, keren kan teman-teman. Banyak ternyata nih teman-teman harus dipersiapkan buat acara kayak gini nih teman-teman. Nah, mungkin teman-teman yang lain juga pengen jadi koordinator konsumsi, boleh nih nanti tanya-tanya sama Kak Suci. Mudah-mudahan Kak Sucinya mau jawab ya teman-teman. Tapi saya rasa Kak Suci pasti mau jawab lah. Walaupun tugasnya itu bisa dibilang susah-susah gampang ya Kak, tapi Iya. pastinya seru dalam menjalankannya, karena ada juga anggota kita, teman-teman kita yang pasti support kita kan ya. Iya. Nah mungkin tadi udah jadi pertanyaan terakhir ya teman-teman. Kita ucapin terima kasih nih buat Kak Suci. Semoga nanti kalau misalnya ada event-event lain dan Kak Suci jadi koordinator konsumsi atau jadi koordinator lain bisa sukses ke depannya. Amin. Oke teman-teman, jadi ini dia obrolan kita bersama koordinator konsumsi praktikum sastra yang ke-32. Semoga menginspirasi buat teman-teman semua yang nantinya mau jadi kayak Kak Suci, orang yang di balik panggung tapi jasanya besar nih buat teman-teman dan acara kayak gitu teman-teman. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya. Bye bye.